Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 5. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua ya? Hari ini kita akan belajar matematika bersama Ustazah Rika. Sudah mandi semua ya? Sudah sarapan? Sudah siap belajar? Silahkan dipersiapkan alat tulis dan bukunya. Sebelum belajar, kita awali dahulu dengan berdoa. Hari ini kita akan mempelajari dua bangun yang sebangun. Silahkan simak penjelasan Ustazah berikut ini. Kita awali dahulu dengan memahami konsep dua bangun yang sebangun. Perhatikan dua buah bangun persegi panjang berikut ini. Posisi persegi panjang biru tampak di tengah-tengah persegi panjang kuning. Jarak setiap tepi persegi panjang kuning adalah sama. Apabila persegi panjang biru dan kuning dipisahkan, maka akan menjadi bangun dengan ukuran yang berbeda. Namun, persegi panjang biru dan kuning mempunyai bentuk yang sama. Apabila persegi panjang kuning dan persegi panjang biru dipisahkan, akan membentuk dua buah bangun persegi panjang, yaitu persegi panjang kuning dan persegi panjang biru. Persegi panjang kuning dan biru dinamakan dua bentuk yang sebangun. Sekarang silahkan dibuka buku paketnya halaman 99. Perhatikan gambar berikut ini. Ada dua buah bangun persegi panjang, yaitu persegi panjang A dan persegi panjang B. Bangun A dan bangun B adalah persegi panjang. Ukuran persegi panjang A panjang 4 cm, lebar 2 cm. Sedangkan ukuran persegi panjang B panjang 8 cm dan lebarnya 4 cm. Untuk mengetahui bahwa bangun tersebut sebangun atau tidak, langkah yang pertama kita buat tabel berikut ini. Persegi panjang A ukuran panjang 4, persegi panjang B 8, perbandingannya 4 dibanding 8. Kita sederhanakan menjadi angka paling kecil, yaitu 1 dibanding 2. Sedangkan lebar persegi panjang A 2, persegi panjang B adalah 4. Perbandingannya adalah 2 banding 4 sama dengan 1 dibanding 2. Kesimpulannya adalah perbandingan panjang persegi panjang A dan persegi panjang B adalah 1 banding 2. Perbandingan lebar persegi panjang A dan persegi panjang B adalah 1 banding 2. Perbandingan sisi yang bersesuaian ternyata nilainya adalah sama, sehingga persegi panjang A dan persegi panjang B disebut sebangun. Jadi, dua buah bangun itu sebangun apabila memiliki bentuk yang sama dan memiliki ukuran yang sebanding. Agar lebih jelas, silahkan simak contoh soal berikut ini. Contoh soal nomor 1. Perhatikan bangun berikut ini. Ada dua buah bangun persegi panjang, yaitu persegi panjang A dan persegi panjang B. Apakah persegi panjang A dan persegi panjang B adalah dua bangun yang sebangun? Cara menyelesaikannya adalah ukuran persegi panjang A panjang 10 cm, lebar 4 cm. Sedangkan persegi panjang B panjang 5 cm dan lebarnya adalah 2 cm. Kita buat tabel berikut ini. Ukuran panjang untuk persegi panjang A 10, persegi panjang B 5, sehingga perbandingannya adalah 10 dibanding 5. Kita sederhanakan menjadi 2 banding 1. Lebar persegi panjang A 4, persegi panjang B 2, perbandingannya 4 dibanding 2 sama dengan 2 banding 1. Perbandingan panjang persegi panjang A dan persegi panjang B adalah 2 banding 1. Perbandingan lebar persegi panjang A dan persegi panjang B adalah 2 banding 1. Jadi, perbandingan sisi yang bersesuaian ternyata nilainya adalah sama, sehingga persegi panjang A dan persegi panjang B disebut bangun yang sebangun. Contoh soal nomor 2. Perhatikan bangun berikut ini. Ada dua buah bangun persegi panjang, yaitu persegi panjang C dan persegi panjang D. Apakah persegi panjang C dan persegi panjang D adalah dua buah bangun yang sebangun? Cara menyelesaikannya adalah ukuran persegi panjang C panjang 5 cm,
lebar 3 cm, sedangkan ukuran persegi panjang D panjang 7 cm dan lebar 5 cm. Kita buat tabel berikut ini. Ukuran panjang untuk persegi panjang C 5, persegi panjang D 7, sehingga perbandingannya adalah 5:7. Lebar persegi panjang C 3, persegi panjang D 5, dan perbandingannya adalah 3:5. Perbandingan panjang persegi panjang C dan persegi panjang D adalah 5:7. Sedangkan perbandingan lebar persegi panjang A dan lebar persegi panjang B adalah 3:5. Sehingga perbandingan sisi yang bersesuaian ternyata nilainya adalah tidak sama. Jadi persegi panjang C dan persegi panjang D disebut bangun yang tidak sebangun. Contoh soal nomor 3. Perhatikan bangun berikut ini. Ada dua buah bangun persegi, yaitu persegi F dan persegi G. Apakah persegi F dan persegi G adalah dua bangun yang sebangun? Cara menyelesaikannya adalah ukuran persegi F. Sisi pertama 2 cm, sisi kedua 2 cm. Sedangkan ukuran persegi G, sisi pertama 6 cm, sisi kedua 6 cm. Kita buat tabel berikut ini. Ukuran sisi pertama persegi F adalah 2, persegi G adalah 6, sehingga perbandingannya adalah 2:6. Kita sederhanakan menjadi 1:3. Sedangkan ukuran sisi kedua untuk persegi F adalah 2, persegi G adalah 6, sehingga perbandingannya adalah 2:6. Kita sederhanakan menjadi 1:3. Kita simpulkan bahwa perbandingan sisi pertama untuk persegi F dan persegi G adalah 1:3. Perbandingan sisi kedua untuk persegi F dan persegi G adalah 1:3. Sehingga perbandingan sisi yang bersesuaian ternyata nilainya adalah sama, yaitu 1:3. Jadi persegi F dan persegi G disebut adalah bangun yang sebangun. Contoh soal nomor 4. Perhatikan bangun berikut ini. Ada dua buah bangun trapesium, yaitu trapesium K dan trapesium L. Apakah trapesium K dan trapesium L adalah dua buah bangun yang sebangun? Untuk menyelesaikannya, langkah pertama kita tentukan dahulu ukuran dari masing-masing trapesium. Ingat, trapesium mempunyai sepasang sisi yang sejajar. Sisi sejajar yang pendek adalah sisi pertama, sisi sejajar yang panjang adalah sisi kedua. Sedangkan untuk sisi yang tegak lurus adalah tingginya. Jadi, ukuran untuk trapesium K adalah sisi 1 6 cm, sisi 2 12 cm, tinggi 10 cm. Ukuran trapesium L, sisi pertama adalah 3 cm, sisi kedua 6 cm, dan tingginya 5 cm. Jadi, kita masukkan ke dalam tabel berikut ini. Sisi pertama untuk trapesium K adalah 6, trapesium L adalah 3. Perbandingannya adalah 6:3. Kita sederhanakan menjadi 2:1. Ukuran sisi kedua untuk trapesium K adalah 12, trapesium L adalah 6. Perbandingannya 12:6 sama dengan 2:1. Ukuran tinggi untuk trapesium K adalah 10, trapesium L adalah 5, perbandingannya adalah 10:5 sama dengan 2:1. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa perbandingan sisi pertama untuk trapesium K dan trapesium L adalah 2:1. Perbandingan sisi kedua untuk trapesium K dan trapesium L adalah 2:1. Perbandingan tinggi trapesium K dan trapesium L adalah 2:1. Jadi, perbandingan sisi yang bersesuaian ternyata nilainya adalah sama, yaitu 2:1. Sehingga trapesium K dan trapesium L disebut bangun yang sebangun.
Untuk mengetahui pemahaman kalian tentang dua buah bangun yang sebangun, perhatikan gambar bangun datar pada buku paket halaman 100. Kemudian, kerjakan soal-soal berikut ini. 1. Apakah bangun persegi panjang A dan persegi panjang B adalah sebangun? 2. Apakah bangun persegi panjang C dan persegi panjang D adalah sebangun? 3. Apakah bangun persegi E dan persegi G adalah sebangun? 4. Apakah bangun trapesium L dan trapesium M adalah sebangun? Kerjakan soal-soal di atas di buku tulis matematika sesuai langkah-langkah mengerjakan seperti 4 contoh soal di atas. Alhamdulillah, kegiatan belajar kita hari ini sudah selesai. Jika ada hal-hal yang kurang dipahami, silahkan ditanyakan kepada Ustadzah Suwardiah dan Ustadzah Rika. Kita akhiri dengan berdoa setelah belajar. Tetap semangat belajar di rumah ya. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.